Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Azul rahimakumullah. Abu Nawas adalah seorang penyair Arab klasik dan terkenal. Meski populer dan kerap disapa dengan Abu Nawas, sebetulnya panggilan tersebut bukanlah nama aslinya. Mengutip dari buku Abu Nawas, Sufi dan penyair ulung yang jenaka, susunan Muhammad Ali Faqih, julukan Abu Nawas ia peroleh karena rambutnya yang ikal dan panjang sebahu. Nama lengkapnya ialah Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Abu Nawas lahir di Provinsi Ahwaz sekitar Khuzestan, barat daya Persia tahun 757 Masehi. Walau begitu, banyak perbedaan pendapat terkait tahun lahir Abu Nawas. Ketika beranjak dewasa, Abu Nawas membantu sang paman bekerja sebagai pembuat minyak wangi. Seusai bekerja, ia sering pergi ke masjid untuk belajar berbagai ilmu agama dan pengetahuan lainnya, seperti syair, fikih, dan ilmu hadis. Abu Nawas terkenal sebagai murid yang cerdik dan antusias dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Suatu hari, Abu Nawas bertemu dengan Abu Usamah yang merupakan ahli sastra sekaligus pujangga terkenal. Ia sangat terkesima dengan kemampuan Abu Nawas membuat syair, hingga diajarkan berbagai ilmu mengenai syair. Dikenal sebagai sosok yang jenaka dan cerdas, banyak kisah menarik mengenai Abu Nawas. Salah satunya ketika ia bersikeras mencari neraka. Hari masih terlalu pagi, bahkan azan subuh pun belum berkumandang. Tetapi Abu Nawas sudah terlihat sibuk mencari sesuatu di halaman rumahnya. Ada di mana sebenarnya? Gumam Abu Nawas sambil membawa lampu dan menggoyang-goyangkannya. Jika di sekitar rumah tidak ada, aku harus mencarinya kemana lagi? Lanjut Abu Nawas. Tak lama kemudian, terdengar azan subuh. Abu Nawas pun segera bergegas pergi ke masjid. Di sepanjang jalan, ia pun masih sempat memeriksa tempat-tempat yang tertutup. Hai Abu Nawas, kau sedang apa? Apakah kau kehilangan sesuatu? Tanya seseorang yang melihat gerak-gerik Abu Nawas yang sedang mencari-cari sesuatu. Namun, Abu Nawas tidak menjawab pertanyaan itu. Pikirannya terlalu sibuk sendiri. Selesai sholat subuh, Abu Nawas masih saja sibuk mencari. Kali ini ia mencari di sekitar masjid. Ia membuka semua kotak dan tong yang ada di sana. Penyair jenaka itu juga mencari di bawah jembatan, di balik semak, hingga di atas atap. Orang-orang merasa heran sekali dengan tingkah laku Abu Nawas. Sebenarnya, benda apa yang hilang sehingga ia bertingkah seperti itu? Bisik seseorang kepada yang lain. Siang harinya, Abu Nawas masih terlihat sibuk mencari ke sana kemari. Meskipun matahari bersinar terik, Abu Nawas masih tetap membawa lampu minyak miliknya. Kali ini ia mencari ke sekitar rumah-rumah warga. Lagi-lagi, aksinya ini membuat para tetangganya merasa keheranan. Hai Abu Nawas, apakah kau butuh bantuan? Tanya salah satu tetangga yang memperhatikan Abu Nawas sedari tadi. Namun Abu Nawas menolak tawaran tersebut. 2 hari berikutnya, Abu Nawas masih saja sibuk mencari sesuatu itu kemana-mana, sambil membawa lampu minyak miliknya, baik malam ataupun siang hari. Hingga hari keempat, orang-orang sudah tidak sabar lagi dan sangat penasaran dengan apa yang sebenarnya dicari oleh Abu Nawas. Sehingga di antara mereka ada yang mendesak Abu Nawas sambil bertanya, "Hei,
Siang hari begini, buat apa membawa lampu minyak? Jadi sebenarnya apa yang kau cari? Aku sudah mencari neraka, jawab Abu Nawas. Sontak semua orang yang ada di sekitar Abu Nawas dan mendengar jawabannya tertawa terbahak-bahak. Dasar orang gila. Ternyata Abu Nawas sudah gila, kata mereka. Setelah itu, mereka mulai bubar karena tidak mau berurusan dengan orang gila. Sesuai hukum yang ada di kota Baghdad, orang gila dilarang untuk berkeliaran. Mereka harus ditangkap dan dikurung. Beberapa warga Baghdad akhirnya melaporkan kelakuan Abu Nawas kepada prajurit kerajaan agar segera menangkap Abu Nawas. Abu Nawas pun ditangkap dan dibawa ke penjara istana. Hal ini membuat seluruh kota Baghdad pun geger. Mereka dibuat penasaran dengan tingkah dan kesalahan apa lagi yang dilakukan oleh Abu Nawas. Begitu mendengar Abu Nawas di penjara, Raja Harun memerintahkan agar Abu Nawas dipanggil dan bertemu dengannya. Berangkatlah pengawal Raja Harun untuk menjemput dan membawa Abu Nawas. Setelah sampai di sana, Raja Harun memerintahkan ikatan tangan Abu Nawas untuk dilepas. Beliau pun bertanya, "Kali ini, apalagi kesalahanmu, wahai Abu Nawas?" "Maaf, Baginda, saya tidak melakukan kesalahan sama sekali," jawab Abu Nawas. "Lantas, mengapa kamu membawa lampu di siang hari seperti orang gila?" tanya Raja Harun. "Saat itu, saya sedang sibuk mencari neraka, Baginda Raja." Raja dan seluruh menteri yang ada di ruangan itu tertegun mendengar jawabannya. "Kau gila, memang benar kau sudah gila," teriak Raja di depan Abu Nawas. "Tidak, Raja, saya tidak gila. Merekalah yang gila. Mereka yang melaporkan, menangkap, serta yang menganggap saya gila," jawab polos Abu Nawas. Abu Nawas meminta Raja untuk mengumpulkan semua yang terlibat dalam penangkapannya. Raja Harun mengabulkan dan mendatangkan mereka. Setelah semua sudah berkumpul dengan jumlah yang cukup banyak, Abu Nawas bertanya dengan lantang, "Wahai kalian yang mengaku waras, apakah menurut kalian orang yang berbeda pandangan adalah orang yang berdosa dan sesat?" "Benar," jawab orang-orang. "Apa hukumnya bagi orang yang berdosa dan sesat?" "Kamu memang gila. Tentu saja hukumannya adalah neraka. Dan kamu adalah contoh orang yang sesat. Kamu pasti akan masuk neraka," jawab orang-orang itu. "Baiklah, menurut kalian, aku pasti akan masuk neraka, bukan? Lalu, di mana letak neraka itu? Milik siapakah neraka itu? Jika neraka itu milik Allah dan letaknya di akhirat, lantas mengapa mereka begitu mudah menentukan neraka bagi seseorang?" jawab Abu Nawas. "Maaf, Baginda, apakah mereka ini malaikat Allah? Jangan-jangan mereka semua yang gila?" tanya Abu Nawas kepada Raja. Raja langsung tertawa terbahak-bahak mendengar perkataan Abu Nawas. "Setiap hari saya mendengar orang-orang dengan mudahnya mengatakan, 'Kamu pasti masuk neraka.' Maka saya jadi penasaran, apakah neraka itu ada di bumi ini?" Ungkapan cerdas Abu Nawas kepada Raja Harun. Dari kisah ini dapat diambil hikmah bahwa tak sepantasnya kita dengan mudahnya menghakimi seseorang yang berdosa bahwa ia pasti masuk neraka. Sebab hidayah Allah tak ada yang tahu akan datang kepada siapa. Wallahu a'lam bishawab.